Saya dari perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas sejarah tentang kerajaan Majapahit yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Enji Elizabeth dan Elang Kusuma. Berikut penjelasannya. Saya Enji Elizabeth Panjaitan. Saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit dari kelompok 8. Berikut penjelasan tentang Kerajaan Majapahit. Awal berdirinya Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raden Wijaya dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana selama 16 tahun dari tahun 1293 sampai 1309. Masa pemerintahannya ditandai dengan berbagai tantangan termasuk pemberontakan dari mantan sekutu dan ancaman dari kerajaan lain. Namun, Raden Wijaya berhasil mengatasi tantangan tersebut dan meletakkan dasar bagi kejayaan Majapahit di masa depan. 3 kebijakan awal dari Raden Wijaya. Yang pertama yaitu membangun kekuatan militer dan politik untuk menstabilkan kerajaan baru. Yang kedua, membangun ekonomi dengan mendorong perdagangan dan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun infrastruktur seperti irigasi dan jalan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Yang ketiga yaitu membangun budaya dengan mendorong perkembangan seni dan budaya Jawa serta membangun candi dan tempat ibadah untuk menunjukkan kekuatan dan kejayaan kerajaan. Pada masa jaya Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk yang memerintah dari tahun 1350 hingga 1389, kebijakan yang dikeluarkan pada saat itu seperti Sumpah Palapa, pembangunan infrastruktur, kebijakan ekonomi, dan kebijakan sosial dan budaya. Yang terakhir yaitu menjadikan Majapahit sebagai kerajaan yang kuat, makmur, dan berbudaya. Yang terakhir yaitu pada saat masa runtuh Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit runtuh pada abad yang ke-16 setelah mengalami masa kemunduran yang panjang. Raja yang terakhir pada saat itu adalah Brawijaya V pada tahun 1489 sampai 1517. 3 kebijakan dari Brawijaya V. Mempertahankan kerajaan dengan melakukan berbagai kebijakan seperti membangun alinasi dengan kerajaan lain dan meningkatkan pertahanan. Yang kedua yaitu Brawijaya V toleran terhadap agama lain seperti Islam yang mulai menyebar di wilayah Majapahit. Yang ketiga yaitu ia berupaya untuk menyelesaikan perselisihan di antara para bangsawan tetapi gagal. Penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit yaitu perpecahan internal, perebutan kekuasaan di antara para bangsawan, dan raja-raja membuat kerajaan melemah. Yang kedua, penurunan ekonomi, penurunan perdagangan dan pertanian akibat berbagai faktor seperti bencana alam dan perang menyebabkan kerajaan kehilangan sumber daya. Yang ketiga yaitu serangan luar. Kerajaan-kerajaan lain seperti Demak dan Banten mulai menyerang Majapahit yang semakin melemahkan kerajaan. Bukti bahwa Kerajaan Majapahit pernah ada. Yang pertama yaitu Prasasti Kudadu pada tahun 1294. Yang kedua yaitu Prasasti Sukamerta pada tahun 1296. Yang ketiga, Prasasti Balawi pada tahun 1305. Yang keempat, Prasasti Waringin Pitu pada tahun 1447. Baiklah, itu tadi penjelasan dari rekan saya, Enji Elizabeth. Dan selanjutnya akan diperjelas lagi oleh Elang Kusuma. Berikut penjelasannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elang Kusuma Musuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan warna-warna yang ada di dalam pita Majapahit. Fungsi warnanya adalah: 1. Pembedaan wilayah. Warna berbeda digunakan untuk membedakan wilayah, negara, atau provinsi. 2. Kategorisasi. Warna digunakan untuk mengategorikan data seperti suhu, curah hujan, atau kepadatan penduduk. 3. Penandaan. Warna digunakan untuk menandai lokasi penting seperti ibu kota, kota besar, atau situs sejarah. 4. Estetika. Warna dipilih untuk membuat peta terlihat menarik dan mudah dibaca. Jenis warna: warna primer, merah, biru, kuning, digunakan untuk menandai wilayah penting atau kategori utama. 2. Warna sekunder: hijau, oranye, ungu, digunakan untuk menandai kategori kedua atau wilayah yang kurang penting. 3. Warna netral: abu-abu, putih, hitam, digunakan sebagai latar belakang atau untuk menandai batas wilayahnya.
Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah, kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.